Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan, dari bacaan pertama dari kitab Raja-Raja, lalu bacaan kedua dari Ustaz Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dan juga dari bacaan Injil dari kitab Matius, ada benang merah yang kiranya bisa kita ambil atau kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Apa itu benang merahnya? Yaitu dari setiap hal yang kita lakukan, pasti ada konsekuensinya. Atau kalau dalam pepatah, ada gula, pasti ada semut. Ada api, ada asap. Ada sebab, pasti ada akibatnya. Jadi dari setiap pilihan hidup, dari hal yang kita lakukan dalam hidup, pilihan yang kita ambil dan kita lakukan, pasti ada konsekuensinya. Tapi terkadang kita sebagai manusia, kita ini sulit untuk menerima konsekuensinya. Kita padahal memilih sendiri dengan kehendak bebas kita melakukannya dengan apa yang kita mau, tapi kadang sulit untuk menerima konsekuensinya. Oleh karena itu, di dalam perayaan Ekaristi ini, kita semua diundang untuk berdoa kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Sungguh kita semua sebagai umat Katolik, tadi dalam bacaan kedua kita ini sudah dibaptis, dan dalam bacaan Injil kembali diingatkan bahwa kita diundang untuk memanggul salib Yesus. Dengan kata lain, kalau kita sudah berani mengambil keputusan untuk menjadi muridnya Kristus dan dibaptis, maka konsekuensinya adalah kita harus memikul salib Yesus. Kita harus mati karena dosa dan kita harus hidup bersama Tuhan. Ini adalah konsekuensi yang harus kita jalani, kita hadapi apabila kita mau dibaptis dan menjadi murid-muridnya Yesus. Sudahkah kita sadar akan konsekuensi ini? Apakah kita selalu berusaha menghindar? Dalam hidup banyak hal yang telah kita lakukan, banyak pilihan ya dalam hidup. Entah itu Anda yang memilih panggilan sebagai untuk menikah, memiliki istri, memiliki suami, entah kami para biarawan, biarawati, suster, romo, sudahkah kita sadar konsekuensinya? Kadang kita ingin memilih menjadi romo, tapi kita tidak mau konsekuensinya. Ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, pertanyaannya adalah apakah kita bisa setia? Seperti Anda yang menikah, ketika Anda memilih untuk menikah pasangan Anda, tentu ya pasti ada semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Ketika Anda pacaran, tentu berubah ya. Orang bilang, para istri bilang biasanya suami itu berubah ketika sudah menikah. Betul ibu-ibu? Iya, waktu pacaran mau naik mobil dibukain pintunya ya. Sudah menikah, buka sendiri pintunya. Dulu ya, ini cerita mami saya. Dulu kalau jalan kakinya terantuk, dielus-elus kakinya. Setelah menikah, kalau ketika tersandung, gimana sih jalannya? Nggak hati-hati. Ya, itulah banyak hal yang berubah. Terkadang ekspektasi kita berubah. Kita pikir dulu waktu pacaran itu romantis selamanya. Ternyata setelah menikah banyak hal yang berubah. Tapi apakah kita lalu mundur? Apakah kita berubah? Tentu tidak. Jangan tunggu keadaan menjadi berubah. Jangan tunggu orang berubah, jangan tunggu keadaan sekitar berubah, tapi yang harus berubah adalah diri kita. Kita yang memilih, kita yang memutuskan, maka kita yang harus berani bertanggung jawab untuk mengambil konsekuensinya. Itulah kiranya yang bisa kita renungkan bersama dalam perayaan Ekaristi ini. Dan sungguh kalau kita setia dengan konsekuensinya, ada reward, ada upah yang Tuhan berikan. Tadi dalam bacaan pertama mengisahkan tentang seorang wanita karena ia setia dengan dia ini mengundang Nabi Elisa, dan karena ia konsekuen dan ia tahu konsekuensinya memanggil seorang nabi yang artinya ia harus menjamunya dengan baik, dan ketika ia sadar dengan konsekuensinya harus berusaha payah menyiapkan kamar, menyiapkan makanan, dan ketika ia lakukan dengan setia, ia menerima hadiah, menerima upah, yaitu buah hati yang selama ini mereka nantikan. Sama juga dengan kita, tadi dalam bacaan Injil hari ini, barang siapa yang memberikan air saja kepada para pengikut Tuhan, kita akan menerima upahnya. Dengan kata lain, kalau kita memilih mengikuti Yesus dan kita setia dengan konsekuensinya dan tetap melakukan hal yang baik, walaupun mungkin di sekitar kita tidak baik kepada kita,
kita tetap menerima upahnya. Yaitu apa? Keselamatan yang Tuhan berikan. Bagaimana yang Tuhan sampaikan dalam bacaan kedua, yaitu Tuhan sudah mati untuk menebus dosa kita di salib, dan Ia hidup untuk membangkitkan kita pula. Inilah upah yang akan kita terima kalau kita setia memanggul salib, mengikuti Yesus dan mati dari dosa, kita akan hidup, menerima hidup yang kekal. Jadi sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apapun pilihan hidup Anda, nggak perlu disesali ya. Namanya penyesalan selalu datang terlambat. Kalau di awal namanya pendaftaran. Ya sudah, nasi sudah menjadi bubur, yang bisa kita ubah adalah bagaimana kita mau makan buburnya dengan sukacita. Ini adalah pilihan Anda. Jangan tunggu orang berubah, jangan tunggu keadaan berubah. Yang berubah adalah diri kita. Dan bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa. Semoga demikian, Tuhan memberkati.